Sekarang di mana nih? Ada di mana sekarang? Lagi di Ngabang, Pak. Oh, Ngabang ya? Oh, Ngabang. Iya. Gimana Ngabang kabarnya COVID-19? Kemarin sempat 5 orang sembuh, Pak, tapi nambah lagi. Nambah lagi ya? 2. Oh ya, Tom lah ya, jangan keluar rumah gitu. Tapi iya, Pak. jaga kesehatan. Siap. Kapan rencana normal kembali? Ada kan ada kebijakan pemerintah normal kembali. Gimana dengan kebijakan normal kembali itu? Kalau di wilayah sini sih udah mulai nerapkan new normal, Pak. Penjual modal. Oh. Sudah mulai nerapkan sih, Pak. Oh, gitu ya. Arti toko udah buka enggak? Mau makan udah buka enggak? Buka, Pak. Oh iya. Kafe-kafe sudah buka? Kafe udah buka. Oh iya. Terus hati-hati gak itu? Ya. Protokol kesehatan kan? Harus pakai masker, jaga kesehatan kan? Iya. Sampai itu. Udah, Mas. Halo Adi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Adi di mana nih? Di daerah mana? Oh, saya di Sanggau, Pak. Sanggau. Sanggau Kapuas. Ya, gimana Sanggau? Aman dari COVID? Ya, kemarin hari ini baru rapid test sih. Oh, rapid test. Hasil gimana rapid test di sana? Berapa? Hasil gimana rapid test di sana di Sanggau Kapuas? Hasil rapid test gimana? Oh, kalau hasil tesnya itu minggu depan, Kak. Pak, soalnya kan kita tesnya dari Prodia, jadi tes yang kantor Sintangnya dulu. Kalau kami udah nanti Sintang dulu, baru nanti kalau udah semua baru dikeluarkan hasilnya. Oh, kalau saya Bapak udah rapid test langsung dapat hasilnya di betul. PT. Langsung keluar ya Pak ya. Kami minggu depan, nggak tahu kenapa. Kami sih non reaktif. Dua kali tes, Bapak 2 kali tes rapid test, non reaktif Bapaknya. 2 kali Pak. 2 kali kan gitu standar gitu, enggak beli sekali. Setiap 2 kali tes itu, 1 kali terus nanti 10 hari kemudian dites lagi, gitu. Alhamdulillah dua-duanya non reaktif. Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya kan, semoga sehat semuanya sana, keluarganya sehat semuanya. Amin. Itu kan new normal ke di Sanggau Kapuas. Sudah new Gimana, normal. Pak? Sudah new normal. Sudah Pak, sudah new normal. Jadi kita nggak ada sistem istilah lockdown lagi nggak? Nggak ada ya, oh ya. Ya tapi tetap kesehatan. Betul Pak. PB pun apanya masih nanti September baru normal. New normal PB September nanti new normal. September nanti ya Pak ya? Ya, new normal September. Karena masih sampai ujian akhir masih online, daring. Betul Pak. September lah. Tapi dengan menggunakan protokol kesehatan, pakai masker kuliahnya, jarak bangku pun diatur, social distancing ada kan? Betul. Wash hand clean dengan ini suhu tubuh diterapkan nanti di PB. Ya suhu tubuh wajib itu Pak. Nanti kan satpamnya di depan itu udah pakai alat yang termo itu. Iya betul. Tapi tadi dari satpam tapi di ini ya di fakultas ya. Kalau di nanti susah nanti jalan menumpuk kan ramai kalau datang mahasiswa rame-rame nanti mengganggu jalan raya kan.
Itu Di depan fakultas ya, di depan fakultas kan, masing-masing kan, empat guru tuh kan. Nah, itu ya nanti. Nah, bosan juga ya, enggak kuliah kan bosan juga ya, enggak daring enggak bosan kan, enggak ketemu guru. Ya lah. Enaknya efisiensinya sih enggak ada biaya, enggak pergi ke kampus kan tuh ya. Betul. Biaya itu, tapi kalau yang segi lain itu enggak ada temu muka kan. Malam Dirus. Halo Dirus, asik apa tuh Dirus main game ya? Dirus, apa kabar? Ada lagi. Dirus. Hah? Dengar enggak? Dirus. Mana ibu-ibu yang lain nih? Belum masuk nih. Benar, Pak. Ya. Halo. Ibu-ibunya lagi dandan, Mbak. Lagi makan malam kali. Gimana Dirus, apa kabar? Baik. Di mana nih? Daerah mana nih? Selalu, Pak. Hah? Di daerah mana? Di warung kopi ini. Pontianak. Masuk Bapak di Pontianak kah? Di Bengkayang. Bengkayang. Lagi di kafe kah nih? Kan di warung kopi. Oh, kopi biasa. Wah, mantap lah kuliah dari kopi nih. sambil kopi. udah bisa ya? Udah bisa minum kopi di raya? Enggak ada larangan Udah bisa, Pak. Udah bisa kopi ini. Tunjukkanlah kopinya tuh. Bagi-bagi dah kami kopinya kan. Apa juga minum kopi nih sini kopi ginseng biar kuat. Tambah tenaga kan. Jadi kita nanti ini sampai masih online ya, sampai ujian akhirnya online. Jadi kita tebar semoga nanti bisa. Ya, Pak. Untuk SMA malah akhir tahun, SD, SMP, SMA akhir tahun. 1 tahun tidak pernah kuliah, tidak pernah pergi ke sekolah kan? Bayangkan, 1 tahun tidak pergi ke sekolah tuh gimana rasanya kan? Tinggal bisa bayangkan ya lah. Betapa stresnya anak kan? Anak tuh stres gak tuh, nggak pergi sekolah tuh. Anak-anak suka ke sekolah, main-main kan? Belajar tuh guru. 1 tahun nggak pergi ke sekolah, bayangkan. Stres tuh di rumah gak stres kan enak. Jadi libur panjang udah enak, ya kan? Banyak kuliah pun udah enak. Ya. Nah, imbang, ya kan? Imbang. Ya, Pak. Ya, jadi. Kalau dosennya gimana dosen lain? Dosen lain gimana? Kuliah dengan dosen lain? Lancar enggak? Gimana? Dengan dosen lain gimana? Lancar enggak? Suaranya putus, Pak. Bacana itu jaringannya yang sana jaringannya agak sana lelet. Nah. Bapak dengan enggak putus? Jaring agak lelet di Bengkayang. Iya lah, kayaknya putus-putus. Ya, betul. Ada kalau kuliah dengan dosen lain gimana? Dengan dosen-dosen lain kan pakai apa mereka? Pakai platform media apa mereka kalau ngajar kuliah itu? Classroom, Pak. Google Classroom ya? Pakai Classroom. Gitu. Apa modelnya ngasih soal atau ngasih pertanyaan atau ngasih soal Pak pakai kuesioner. Oh, kuesioner kayak kuesioner itu ya. Nanti jawabannya ABCD ya. Enggak, kuis gitu Pak, kuis. Soal ya lah. Semua mata kuliah. Kecuali Bapak ada pakai Google Classroom enggak? Bapak enggak pakai WA aja. Bapak di WA cukup udah ringkas baca artikel dari itu ya lah. Nah, ini pakai Zoom kan, tatap muka soal kita di sini nanti. Halo Apri. Zoom bebas masker Apri. Apa kabar Apri? Mic-nya hidupkan. Mic-nya dihidupkan. Mikrofonnya dihidupkan. Sehingga dengar Bapak. Mikrofonnya dihidupkan. Bukan, mikrofonnya. Mikrofonnya. Mikrofonnya hidupkan, mic-nya. Ya, oke. Halo. Malam. Bisa dengar Bapak? Oh, enggak ada suaranya Napri ini. Dari suara, enggak dengar. Tidak dengar Napri di setting coba, di setting suara, setting audio. Berarti audio belum setting tuh. Mana ibu-ibunya nih? Yang ada bapak-bapak aja semua nih. Mana tarigan mana tarigan? Reporter tuh mana reporter?
Reporter TV itu mana? Masuk dia. Ini tinggal semester depan udah ada mata kuliah lagi ya? Semester depan udah ada mata kuliah lagi, semester depan. Masih ada, Pak. Apa itu? Belum tahu. Tapi masih ada ya? Masih ada. Berapa mata kuliah? Nah, ini lupa. Kan ini kan nanti kan ada sebelum mata kan itu kan review jurnal kan, nanti Bapak buka siapa pembimbingnya kan. Nanti kemudian kan semester depan kan udah bisa ada TOEFL udah ambil belum TOEFL? TOEFL belum, Pak. Nah, belum TOEFL. Kalau TOEFL tuh magang udah belum magang? Kenapa? Magang udah magang. Magang belum, Pak. Belum juga, Pak. Belum juga ya? TOEFL magang belum. Berarti magang semester depan lain enggak? Iya, magang Iya, semester betul. depan. Coba tanya Pak Ilman, bisa tanggal 30 Juli magang gitu kan? Itu magang. Habis magang baru TOEFL. Itu TOEFL baru lakukan skripsi kan? Lihat skripsi gitu. Semoga aja udah apa nih? Sudah kampus kalau TOEFL nanti online susah. Ya? Nanti ini kan saja. Pesan kan? Iya. Hah? Saja, saya link aja online ya. Halo Eta Octaviana, wajahnya tak nampak. Gimana kabarnya? Oh, bebas masker, Eta. Pilek, Pak. Oh, pilek. Ketahuan kawan-kawannya, pilek. Di mana nih sekarang nih? Di Pontianak kah? Atau Kuburaya? Pak. Pontianak. Oh, ya. Jangan pula kena rapid test ya. Nanti diisolasi. Reaktif, non reaktif kok, Pak. Udah cek. Kapan ceknya? Dari kantor Pak emang ada, Pak. Oh, tapi waktu cek kan enggak pilek kan? Enggak. Nah, ayolah kalau pilek kena cek, habis itu masuk isolasi nanti. Makanya takut nggak, Pak? Iyalah. Ya, jaga kesehatan lah. Artinya sehat atau kan. Apa sehat nggak? Alhamdulillah, Bapak udah dua kali tes rapid dah. Pertama dan kedua non reaktif. Udah dites. Kasih ngampus ke Bapak? Hah? Kasih ngampus ke Pak? Masih apa tuh? Ke kampus ke Bapak? Oh, masih lah, tiap hari ke kampus. Rajin ya, Pak ya? Nah, emang udah libur, Pak rajin. Wajiban. Kalau sudah kamu di rumah aja, enak di rumah. Wajiban, karena wajib ke kampus, ada perintahnya. Jadi kan ada perintah, ada harus ke kampus, semua dosen, karyawan kan. Yang udah mau pergi kampus lah. Nah, kewajiban tugas belajar kerja. Kalau mau subuh sih di rumah aja aman kan? Saya tahu gitu kan. Nanti rencananya bulan September kampus kembali ke new normal. Nah, September ke kampus September. Sampai kita masih sampai bulan Juli masih online. Masih online, ujiannya online, kan? Berarti UAS tuh online ya, Pak? Ya, UAS online. Nanti baru daftar ulang. Abi Naya. Daftar ulang online. Semua online. Udah lunas belum bayar apa-apa di kampus? Apa, Ma? Ada dari kampus misalnya memberi ke mahasiswa ada kemudahan selama COVID ini? Enggak ada. Nggak ada ya? Apa? Nggak ada informasi ya? Tunggu, berapa ya nomornya? Ya, nggak ada. Tunggu apa? Di Facebook kalau Kan nggak salah ada, Pak. Gimana? Di Facebook kalau nggak salah ada Apa itu? informasi pengurangan biaya daftar masuk ya. Udah daftar masuk. Kalau kan udah daftar masuk, udah kuliah. Daftar masuk itu gratis, tidak bayar. Kalau daftar masuk udah 300.000 lah daftar masuk itu gratis. Atau kalau kelas F ini apanya ada penundaan ini bisa yang pertama Juni kan harus bayar itu kan. Nanti boleh dibuka 1 Juli kan. Itu ya keringan aja dimundurkan 1 Juli kan. Kan punya mama itu. Ya, awalnya Juli, awal Juni jadi 1 Juli. Halo Sari. Iya, halo Pak. Videonya di Malam Pak. Malam. Kok udah nampak gambarnya? Pak, laptopnya bermasalah nih Pak. Hah? Ditekanlah videonya. Video ditekanlah, video diomkan. Ini ada tulisan harus diupdate.
Oh, update gitu. recurrent. Ah, Oh, itulah. pakai HP pun bisa. Kalau Ini pakai HP. Enggak tampil ke Pak gambarnya, Pak? nggak tampil. Ini akan tahu Oh. mana siapa Sari itu yang mana wajahnya kan. Nah. Oh, itu. Udah ada. Nah, itu tampil. Ini berapa orang sih mahasiswanya kelas F konversi ini? 9, Pak. 9. 9. 7. Satu ke kepala Bobby. Bikin tadi dah. Tinggal si Darius lain dah. Darius ya. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai. Karena kan Darius biasanya sibuk tuh. Darius Tarigan tuh sibuk reporter dia tuh. Nanti dia muncul tengah-tengah muncul dia. Oke, jadi masing-masing kan kapan kata pembuka, kata salam, nama, terus ada di mana, gimana kabarnya. Oke, dari Apri aja, dari Apri. Dari Apri. Kata pembuka Apri. Silakan Apri. Tak dengar. Oh, Apri bermasalah nih. Jaringannya kali ini. Bermasalah jaringan Apri. Tak dengar. Oke. Dari dia dulu. Dirus. Iya, Pak. Ya, silakan. Kata pembuka. Salam, nama, terus di mana kabarnya? Ada di mana sekarang? Silakan. Baik, selamat malam Selamat malam. teman-teman dan Bapak dosen pengampu, Pak Adi Mersalin. Ya. Nama? Saya sehat selalu. Nama Puji siapa? Tuhan. Nama siapa namanya? Dirus. Oke. Ada di mana sekarang? Saya lagi di Bengkayang, Pak. Kayak di kafe, enggak warung kopi, enggak. Okay. Ya, di warung kopi. Belajar sambil minum kopi, kan? Asik. Apri bisa, Apri? Udah bisa, Apri, suaranya? Soalnya enggak dengar, Apri. Bisa? Coba, Apri, tes. Nah, enggak dengar, Apri? Enggak dengaran? Enggak sama enggak dengar? Ada masalah mungkin, masalah jaringan kali itu, enggak jaringannya atau audionya enggak disetting kah? Audionya. Coba setting dulu audionya. Audionya disetting dulu. Oke, Peri coba Peri. Selamat Peri. Baik, selamat malam Pak Adi Mursalin, SMM selaku dosen pengampu mata kuliah operasi 2 serta teman-teman lain yang ada di berbagai daerah. Ya. Saya Peri, posisi saya sekarang ada di Ngabang, kebetulan lagi di kosan. Kosannya. Oh, kos sana? Ngekos, Pak. Bukan rumah sendiri? Bukan, kos, Pak. Kok bisa ngekos? Jadi saya asli Sanggau, Pak, cuma kerjanya di Ngabang. Oh, gitu. Iya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan pada saat musim-musim COVID ini. Amin. Boleh. Amin. Adi, namanya sangat sama bapak nih Adi nih. Sama bapak namanya. Ngomong. Sama nama bapak nih kan? Kembaran, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Adi Mursalin, Waalaikumsalam. teman-teman semua. Wabarakatuh. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Amin. COVID-19 ini. Ya, amin. Ya, untuk saat ini posisi saya di Sanggau Kapuas. Ya. Posisinya masih aman-aman, makin membaik, udah new normal. Ya. Lalu untuk itu aja sih Pak. Kabar- Pesan untuk teman-teman yang lain jangan sering-sering ngopi. Oh. Tuh dirus Jangan sering ngopi di luar. Khususnya untuk dirus. Khususnya untuk dirus. Ingat kan dirus tuh. Ayo dirus. Tapi kopi terus. Dijaga. Nanti pulang-pulang isolasi diri dulu ya di rumah. Nomornya. Sosial Pasari. Oke. Bentar, Bang. Baik, itu saja Pak. Mohon bimbingannya ya Pak ya. Ya, amin. Insyaallah. Eta, saudara Eta. Eta Tapiana, silakan Eta. SEMM sama Tuh, teman-teman. nomornya gimana, Neng? Nggak jelas soalnya Eta. Ada masker ngomongnya. Nggak jelas. Masa sih Pak, tes. Jelas nggak Pak? Jelas.
Kan jelas dah. Saya tidak jelas. Selamat malam Pak Adi Mursalin, Selamat malam. SMM, Selamat selaku malam. Dosen Lampung Manajemen Operasi 2, teman-teman sekalian. Di sini. Nama saya Eta Oktaviana. Sini. Semoga kita sehat selalu. Oh iya. Ya, amin. Oke. Ya Pak. Oke. Bu Sari. Gimana Bu Iya Sari? Pak. Selalu Iya. pakai masker di rumah Bu ya? Iya. Masalahnya ada anak kecil Pak. Oh ya, berarti protokol kesehatannya lah. Itulah. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Waalaikumsalam. Pak. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain juga sehat. Ya. Gitu, sudah dalam keadaan new normal. Ambawang hujan lebat Pak. Oh, sama ini punya hujan sekarang nih, lebat nih. Mudah-mudahan jaringannya bagus, nggak ada gangguan. Ya, amin. Kita berusaha kan. Ini pertama Ya. kali kita pakai Zoom kan, buat tetap Iya muka. Pak, betul. Dulu pernah, tapi kalau sekarang bisa 3 jam bisa, enggak mati nanti. Karena Bapak ada Insya Allah. langganan, Bapak ada langganan. Oh Jadi gitu. udah premium, jadi bisa 3 jam, bisa 4 jam. Kemarin kan udah Oh iya. 40 Betul. mati kan langsung. Iya. Oke ya, tinggal Apri ini bermasalah dengan suaranya, kita enggak bisa dengar Apri kan. Tapi Apri bisa dengar Mungkin kita. sinyal kali Pak. Nah, jadi Sinyal Apri kali, ya Pak. nyimak ya, Apri ya, ada apa ya? Nyimak ya. Dengar kawan-kawan nanti bicara ya. Catat ya kan. Nanti enggak perlu ngulang tugas, enggak perlu lagi kan udah di Zoom kan. Nyimak aja. Nanti Bapak kasih YouTube-nya, nanti bisa ditonton kan berulang kali kan, bisa diulang belajar. Oke, Bapak sudah postingkan berapa soal di WA kan? Iya, Pak. Oke, coba dari Dirus coba. Soal pertama apa Dirus? Mama masih praktek. Iya. Ya, gimana Pak? Coba soal pertama apa? Soal pertama di WhatsApp itu apa soal pertamanya? Dan apa jawabannya? Soal pertama kah? Ya. Mama. Iya, tunggu loh. Soal pertama apa? Soal pertama. Yang di WhatsApp tuh kan udah catat buat inilah kalau Sebentar. ini belajar di warung kopi susah. Soal pertamanya Pak Mbak ya? Lala. Soal pertama. Halo. Ya. Gimana? Bacakan dah. Soal pertama. Ya. Apakah Anda sudah mendengar kata antrian? Pernah enggak berkata Coba antrian? Coba Ya, Anda jelaskan apa. Ya Pak? Ya itu lah, lanjutkan. Coba jelaskan. Lanjutkan. Coba Anda jelaskan. Coba Anda jelaskan apa yang di benak Anda jika Anda mendengar kata antrian. Ya. Apa jawabnya? Kalau menurut saya, antrian adalah menunggu pelayanan untuk kemudian menerima pelayanan tersebut secara bergantian atau berurutan dengan yang berikutnya. Berikutnya. Itu aja Pak. Itu ya. Kalau Saudara Peri gimana? Kalau Peri mendekat antrian itu apa di benak Pak Peri itu? Kalau mendekat antrian itu apa di benak Pak Peri? Kalau menurut saya antrian itu proses menunggu, gitu, Pak. Pas Proses menunggu enggak giliran untuk diproses gitu. proses. Ya kan? Biasanya kan kalau kita antri kan kalau terlalu lama kan timbul apa tuh? Timbul kebosanan, enggak kan? Iya, Iya, terus Pak. Orang kan nanti cepat. Nanti kita ada perhitungan itu kan. Kita akan hitung berapa lama antrian gitu kan. Ada rumusnya. Oke. Kalau Adi gimana Adi? Kalau Adi mendengar kata antrian itu apa? Di benak Adi itu apa? Oke, kalau Bang Ferry tadi dari proses ya Pak, kalau saya dari sistem. Jadi antrian, jadi itu sebuah himpunan pelanggan, pelayan dan termasuk sebuah aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan dan pelayanan. Oke. Kalau beta? Kalau Eta gimana? Kalau Eta mendengar kata antrian tuh gimana? Apa di benak Eta tuh kalau mendengar kata antrian? Antrian ini kan udah biasa dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ya. kalau Eta mikirnya sih antrian tuh timbul karena kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas kan pelayanan fasilitas layanan sehingga pengguna fasilitas yang tiba-tiba tidak bisa segera mendapatkan pelayanan disebabkan kesibukan layanan. Jadi ada tiba antrian enggak? Oke. Kalau Bu Sari, karena Bu Sari. Iya, Pak. Nah, gimana Kalau dalam benak saya, antrian itu kayak giliran. Menunggu giliran. Ya. Karena waktu yang dengan pelayanan yang terbatas, sementara yang menunggu itu kan banyak, jadi mereka harus menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan. Berarti kalau hidup juga antriannya enggak hidup? Ya kan? Ya.
Kan hidup juga antrian juga hidup nih. Kalau kita mati juga antrian enggak kematian tuh? Iya, Antrian Pak. Ya, Antrian Pak. apa? Kita menunggu giliran. Pak. Nunggu giliran giliran. enggak tahu kapan kita enggak tahu lah enggak. Yang Ya. banyak di atas kan. Iya, Pak. Nah, antrian juga. Oke, Dirus, coba Dirus. Contoh antrian itu apa? Di mana terjadi antrian? Di mana biasanya terjadi antrian di mana? Dirus. Apa, Pak? Di mana biasanya terjadi antrian? Di mana saja terjadi antrian itu di mana? Yang pernah Dirus Biasa lihat, di mana tuh? bank bisa juga. Bank. Oke, terus? Terus di Pertamina biasa isi bensin, Oh, pom bensin, apa itu mana lagi? pom bensin aja. Ya, terus lagi. Terus di supermarket, Supermarket. Ya, itu antrian enak tuh. terus mana lagi ya? Kampus? Kampus ada antrian. Di mana? Di kampus Di ada kampus antrian. juga, Pak. Kampus ada antrian, gitu kan? Ya. Oke. Oke, soal nomor 2 gimana soal nomor 2? Kalau sudah apa Ferry coba apa soal nomor 2 Ferry? Soal nomor 2, perihal tentang siapa yang mengemukakan pendapat tentang antrian pertama kali. Nah, siapa tuh kira tuh? Yang antrian. Teori antrian pertama kali dikemukakan oleh A.K. Erlang, seorang insinyur Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di Copenhagen pada tahun 1908 sampai 1910. Ya, oke. Terus kalau Adi nomor 3, Adi nomor 3 soal Adi. Adi, soal nomor 3. Nomor 3 ya, Pak ya? Ya. Oke. Coba saudara sebutkan dan jelaskan macam-macam aturan antrian. Nah, ya. Yang pertama itu ada first in first out. Ya, FIFO. Oke, FIFO. Yang kedua LIFO, last in first out. Yang ketiga random. Oke. Jadi kalau FIFO itu gimana FIFO? First in first out itu terjadi di mana saja? Siapa saja yang menggunakan FIFO dalam antrian itu? XX1 lagi ngantri bioskop. Bioskop. Itu misalnya kedatangan pelanggan pertama menerima pelayanan. Kedatangan pertama menerima pelayanan lebih dulu. Oke. Di mana lagi yang pakai FIFO biasanya itu? FIFO, Indomaret, Alfamart. Jadi kemudian pakai FIFO enggak? Kalau LIFO Iya, apa LIFO? Kalau LIFO yang mana? Siapa yang pakai LIFO tuh? Last in first out. Kalau last in first out itu kedatangan terakhir menerima pelayanan lebih dulu. Nah, apa tuh? Kalau di sini yang saya dapat itu dari artikel, contohnya pembongkaran barang dari truk. Kayak JNE, betul. Press kan, dia pasti maksudnya kan. Yang pertama kan yang dulu kan, yang jauh-jauh dulu kan, yang terakhir yang dekat kan. Itu JNE, Express itu kan itu bukan muat kan. Betul. Nah, itu LIFO kan, LIFO. Yang lain itu banyak pakai FIFO kan. Kalau yang tiga acak. Kalau acak itu apa? Di mana acak tuh? Oh, kita kalau random acak itu penerimaan secara layanan secara acak. Misalnya bisa di rumah sakit, Pak. Yang membutuhkan rumah sakit itu yang misalnya yang masuk UGD, yang gawat duluan. Ya, yang pertama. Yang tidak perlu pakai antrian, karena dulu ada hukuman nyawa kan. Jadi rumah sakit itu bisa dua macam. Bisa pakai sistem FIFO juga bisa, tergantung situasinya kan. Dengan juga acak random kan. Kalau random itu tiba-tiba nanti satu ada yang datang budi ini sakit parah, itu didulukan kan. Nah, itu urgent terus random, ya kan? Atau juga bisa di pemerintahan bisa kan? Di pemerintahan juga bisa. Kalau memang misalnya paspor, ya kan? Paspor itu udah antri kan? Karena ada pejabat memang mendesak pergi cepat, harusnya dia didulukan kan? Itu ya random namanya kan. Tapi kalau satu normal itu biasa ada FIFO, ada LIFO kan. Nah, itu dia. Iya, Pak. Makna antrian yang sifatnya random kan. Sama di fakultas gitu. Bisa kayak random juga bisa karena ada yang mendesak, maka didulukan dia di daya duluan. Walaupun dia dulu datang kan. Nah, itu ya. Karena dia mendesak sifatnya kan. Dan sebagainya. Kalau ada mahasiswa besoknya mau jam sekian mau pergi ke mana. Nah, mau didulukan kan. Jangan pada dulu antri kan gitu kan. Ada duluan itu udah masalah. Itu ada aturannya kan. Itu namanya aturan antrian. Ada FIFO dengan random. Oke, nomor 4 ya, Tak. Coba nomor 4.
Istilah apa saja, apa yang harus Anda kuasai jika Anda mempelajari teori antrian? Jelaskan jawaban Anda. Istilah-istilahnya ada kedatangan, waktu pelayanan, waktu menunggu, satuan penerima pelayanan, pemberi pelayanan, rata-rata kedatangan, rata-rata pelayanan, Pak. Ya. Jadi kalau dari penyelesaian ETA itu apa kesimpulan? Kapan terjadi antrian? Kapan bisa terjadi antrian? Kapan terjadinya antrian? Kapan bisa terjadi antrian? Kalau dari penjelasan dia apa? Dari penjelasan ETA kan ada dijelaskan istilah-istilah apa yang dikasih tahu kan? Jadi kalau misalnya kita datang gitu ya, misalnya kayak pelayanan ke rumah sakit, udah ngambil nomor antrian, tapi karena emang biasanya kalau rumah sakit tuh kan suka rame ya Pak, kalau pelayanan, apalagi ke rumah sakit pemerintah kan. Nah, habis itu kadang SDM-nya juga kurang kan, orang yang memberikan pelayanan gitu kan, jadinya buat kita yang tadinya udah dapat nomor antrian juga tetap nunggu. Berarti kalau ada yang datang tapi nggak ada yang melayani, kan ada antrian kan? Bubar sendiri kan? Bubar kan? Ada yang melayani tapi nggak ada yang datang. Terjadi antrian, enggak kan? Enggak. Iya kan? Kita udah nunggu tapi ada yang datang, kan bubar sendiri kan? Ada antrian. Jadi ada yang datang, ada yang lain tapi tidak ada tempatnya. Bisa jadi antrian. Apa tadi Pak? Ada yang datang, ada yang melayani tapi tidak ada tempatnya, tidak ada fasilitasnya. Tidak bisa juga kan? Maka tadi bisa juga. Semua harus terpenuhi. Ada kedatangan, ada yang melayani dan ada fasilitasnya kan? Iya Pak. Nanti baru ada aturannya gimana kan? Iya Pak. Diatur lagi, ada modelnya, ada model antrian. Gitu, ya kan? Itu dia. Kita pelajari kan, ada kita kalau di bank itu apa model antriannya, kalau di pom bensin apa model antriannya, kalau di kantor-kantor pemerintahan apa model antriannya, gitu kan? Iya. Apa model antriannya? Itu bisa diteliti, bisa pakai stopwatch. Berapa lama satu orang ke kasir itu, ke teller itu kan dilayani, ya kan? Pak. Semakin lama tidak bagus ya, harus semakin cepat kan? Kalau kita melayani konsumen itu tidak bagus, harus cepat, ya kan? Nanti bagus. Oke. Bu Sari nomor 5 gimana Bu Sari? Soal berikutnya Bu Sari. Nomor 5. Oke. Jelaskan struktur dasar teori antrian. Struktur dasar antrian POP ini ada 4 model. Ya. Yang pertama adalah single channel dengan single pass. Single berarti satu saluran atau satu jalur. Ya. Berarti satu pelayanan. Nah, itu salah satu ya. Contoh di mana contohnya tuh? Single channel, single phase. Satu jalur tuh kan, satu pelayanan itu contoh di mana tuh? Mulai itu di mana contohnya tuh? Kalau misalkan di kantor pos bisa enggak ya, Pak ya? Kantor pos tapi dia banyak apa tuh? Banyak single phase tapi apa single channel banyak kan? Satu ada bangku tapi banyak melayani banyak kan? Banyak melayani kan? Banyak pelayan kan? Iya. Itu cocok di mana? Single channel dengan single phase tuh. Cocok di mana? Satu pelayanan. Itu apa di Indomaret, betul, satu pelayanan. Iya, satu kasir. Waktu banyak itu satu itu kan? Atau di pom bensin kan? Iya. Satu jalur, satu single kan? Nah, itu dia. Itu di pom bensin. Kalau kantor pos pun misalnya tentang pengemasan. Tapi kalau kemasan banyak ya si A, B, C, D kan. Dia single tapi banyak itunya. Banyak. Nah, itu beda kan? Iya, betul. Iya. Yang kedua apa bentuk kedua? Yang kedua single channel multipass. Sama seperti poin 1, cuman bedanya jumlah pelayanan yang diberikan. Banyak kan? Multipass berarti ada 2 atau lebih. Nah, itu pelayanan perbankan. Secara berurutan. Nah, di bank kan kita di bank biasanya ada dua teller kan. Kalau dia di kantor pusat tuh banyak, malah ada 5, 6 kan. Nah, jadi satu channel tuh pelanggan tuh kasih duduk di bangku ya kan. Atau kayak pakai berdiri kan. Nanti teller pertama, teller kedua itu namanya yang kedua kan. Nah itu. Iya. Kalau di kantor pakai mana? Di kantor yang Bapak kerja pakai apa yang mana tuh? Yang cenderung pakai yang mana? 1 atau 2? Ya. Di kantor apa dulu Pak nih Mas? Ya terserah. Ibu kerja di mana dulu? Ibu kerja di mana? Saya di BKD Pak. Nah kalau Ibu BKD gimana? Kalau di BKD biasanya masing-masing Pak.
kebetulan saya bagian mutasi, jadi langsung ke bagian mutasi. Jadi satu jalur. Satu jalur, single channel, single phase, kan? Ya, ya. Single phase. Nah. Kalau Ferry gimana Ferry? Kalau kerja di mana Ferry? Di Mandiri, Pak. Bank Mandiri. Bang ya? Nah, kalau itu gimana? Bagaimana model latihannya? Pakai single phase atau single channel atau yang pakai single phase multi channel? Multi phase, Pak. Multi phase ya? Gimana cara kerjanya tuh? Cara kerja multi phase gimana? Cara operasi gimana? Contoh nih Pak. Contoh kalau misalnya di customer service Pak ya. Misalkan dia mau pembuatan rekening. Iya. Jadi nanti dia antri dulu ke customer service. Ya. Setelah rekeningnya jadi, nanti untuk pengaktifan ATM dia harus ke teller. Jadi itu multipis kan? Oke. Kalau Adi? Adi kerja di mana, Adi? Di Bank BNI, Pak. Oh, sama Bank BNI sama lah dengan Bank Mandiri, sama enggak? Sama kan modalnya atau beda? Satu orang tua, Pak. Sama aja, Pak. Sama aja. Nggak ada beda-bedanya, Pak. Yang beda namanya, satu Bank Pak 6, satu Bank Mandiri, kan itu beda itu. Betul. Satu bapak beda ibu. Modalnya sama ya, Halo, Pak. Halo, Pak. Boleh nanya nggak, Pak? Boleh lah, masa boleh nanya. Soal itu, Pak, ada kawan minta ID Zoom. Nggak pakai ID nih, langsung dikasih link Bapak tuh. Soal dia buka link nggak bisa, Pak. Salah, dia nggak pandai dia tuh. Klik aja tuh, dia nggak perlu pakai link. Kan mungkin jaringan lelet kali ya? Jaringan lelet, nggak bisa. Nggak pakai ID, nggak pakai password, nggak. Otomatis masuk. Nanti Bapak terima, Bapak admit kan, Bapak klik, nanti masuk ke Bapak gitu. Oke, Pak. Itu jaringannya lelet, kalau itu nggak bisa memang, susah. Coba siap. Diklik ya, diklik ya, nanti bisa masuk. Diklik ya, klik. Oke, Pak, nanti saya kasih tahu sama dia, Pak. Sip. Kalau Eta kerja di mana Eta? Di PUPR, Pak. Oh, PU ya? Ada hubungan dengan itu enggak? Dengan apa tuh orang luar itu kalau enggak ada, Pak. Bukan pelayanan. Berarti enggak ada, dia enggak pakai model antrian. Enggak pakai model antrian. Gitu ya. Oke. Iya. Ya. Oh gitu, iyalah. Lanjutkan Bu Sari, lanjutkan tadi yang ketiga. Ya. Itu tadi yang kedua, sekarang yang ketiga multi channel atau single phase. Sistem ini terjadi di mana aja dan kapan saja. Multi channel? Single phase. Multi single phase. Ini mana? Jadi ada dua atau lebih fasilitas pelayanan yang dialirin sama aliran tunggal. Oh gitu. Ini contoh di mana? Ini sistem online kali ya Pak ya, modalnya ya Pak ya? Enggak juga sih. Dia banyak channelin enggak, tapi single phase enggak kan? Itulah. Ya kayak di bank-bank itu bisa nggak multi channel kan? Tapi biasanya kita buat itu ya nabung gitu kan. Tapi kalau buka buka rekening kan punya fase kan. Pertama kan saving dulu. Ada saving buat ke teller kan? Biasa gitu kan? Iya betul. Nabung kan enggak. Nabung langsung ke teller ya kan? Nggak perlu kasih saving enggak perlu kan? Satu. Tapi channel ya kan? Satu fase kan? Nah gitu. Jadi orang nasabah nunggu di bangku. Mau nabung nanti ada teller 1, teller 2 itu namanya single phase kan. Kalau tadi yang Mas bilang tadi kalau kita mau buka rekening ke customer service dulu, habis itu baru ke teller itu namanya multi phase kan, buat fase kan. Iya. Gitu. Jadi bertahap dia. Sama kalau kita kampus juga multi fase. Pertama kalau kita mau dapat mahasiswa, pertama kita bayar kemana dulu? Kemana kan ke melalui bank kan? Habis itu ke BAK kan, mau nanti foto. Nah, itu kan multi phase. Kan gitu kan. Dia bertahap kan? Iya. Bentar ya. Bertahap, ya. Halo. Ya, halo. Dengan siapa nih? Enggak bisa ya? Jadi bentar ya. Udah masuk belum? Udah di grup WA, di grup WA. Ada grupnya itu ya yang biru itu ini. Nah, Darius mau masuk. Darius mau masuk. Nelpon. Oke. Pagi Bu Sari. Yang keempat apa?
Yang keempat multi channel, multi page. Ini paling kompleks nih kan, multi channel, multi page. Iya, berbagai pelayanan dalam banyak jalur melalui beberapa tahapan. Nah, rumah sakit nih kan juga pakai multi channel, multi page kan. Misalnya mau check up sakit jantung itu kan macam-macam kan? Iya. Atau kita mau cek penyakit kulit itu apa? Harus cek darah dulu lah ya kan? Nah, cek darah ke mana itu kan banyak darah. Nah, maksudnya. Oke. Apa tadi contohnya? Pak, boleh tanya dulu enggak, Pak? Boleh lah, boleh. Boleh. Nanti ada penjelasan kalau ada Bapak jelaskan, ada nanti Bapak sense-nya penjelasan pakai PowerPoint. Ini soal dulu. Saya tanya apa dulu? Tanya apa? Soalnya apa dulu? Ini yang mengenai aturan antrian tadi, Pak, sebetulnya poin 3. Kalau priority service atau PS itu, Pak, masuk kemana, Pak? Enggak ke itu sama service in random kan enggak tuh? Yang mana tuh? Apa namanya? Priority service. Apa itu priority service tuh? Itu saya lihat tuh ada di dalam aturan antrian. Di situ masuk priority service. Cuman itu masuk ke dalam tahapan aturan antrian atau lain lagi tuh, Pak? Di situ apa di dalam topik itu ke dalam topik aturan kah? Apa ya, aturan antrian. Kan yang pertama saya lihat kan PIPO, LIFO, terus service in random, terus ada lagi priority service. Itu ya, kalau priority service aturan lah. Masuk mana, Pak? Aturan lah. Berarti ada 4 berarti kan, 3 kan 4 aturan kan? Oh, berarti masuk ke aturan ya, ada 4 ya, Pak ya? Nanti service yang utamakan, mungkin ya pejabat orang penting kan, service yang utamakan kan, service kan itu. Ya kan? Kalau itu. Tapi yang paling sering kan cuma service PIPO yang paling sering PIPO kan. Nah, kalau untuk JNE, Express, bukan itu LIPO ya kan. Halo Tarigan, apa kabar? Bagaimana apa kegiatan sekarang? Masih biasa, Pak. Reporter. Enggak, Pak, di studio. Di studio. Masih kami studio. Direkam lah kami ini, biar nampak di TV. Gimana rekam? Adminnya kan Bapak nih, ya bisa. Iya kan? Rekam nih. Oh. Sekarang nggak pakai 40 menit Tarigan, bisa 2 jam, 3 jam nanti kita nih. Kalau tinggal maunya kita berapa jam? Karena udah berbayar Bapak nih, premium. Mama lagi kuliah. Oh, udah pro ya, Pak? Udah premium, udah pro, dah. Kemarin kan 40 menit langsung mati sendiri kan? Sekarang dah. Oh. Oke. Ini menjawab soal-soal yang di WA. Kan udah baca soal kan? Dari seringan kan udah baca soal. Yang di WA tuh. Tentang antrian ke WA. Ada kan? Enggak. Oke, dirus. Soal berikutnya, Dirus. Siap. Ya, Pak. Soal berikutnya. Yang ke-6 nggak, Pak? Ya, ke-6. Yang ke-6. Yang ke-6, sebutkan dan jelaskan macam-macam struktur kedatangan dan pelayanan. Nah, silakan. Jelaskan tuh. Yang pertama, 1 barisan dan 1 fase pelayanan. Gimana? Yang pertama apa? 1 barisan dan 1 fase pelayanan. Oh ya, 1 barisan. Berarti lurus ya kan? Ini di mana nih? Lurus. Ini di mana nih terjadi nih? Di mana nih? Biasa di toko dan di tukang cukur, Pak. Tukang cukur, pom bensin. Itu kan cukur ada gak yang banyak tukang cukurnya kan? Iya, Pak. Tukang cukur, terus bensin. Oke, apa lagi? Yang kedua? Yang kedua, 1 barisan dan beberapa fase atau urutan pelayanan. Nah, itu musapu biasanya, musapu tuh gitu. Satu barisan itu tapi biasa fase. Di bank kayaknya nih. Nah, contohnya udah malah pembang tuh. Betul, Bang, tapi udah malah pembang nih kan. Dan musapu tuh misalnya. Yang cocok nih. Dia satu barisan tapi banyak fase gitu. Kalau pakai tahap pertama selesai ke tahap kedua, tahap selesai tahap ketiga. Mau jadi, ya kan? Apa tuh? Di bank kali ya, Pak ya. Kampus ambil kampus bisa kampus kan? Misalnya mau ya, apa? Mau apa nih? Mau daftar ulang bisa kan? Atau mau konsultasi PRS gimana? Pertama buka apa dulu? Siakat dulu kan? Satu kan? Kasih akad. Udah siakat nanti kedua survei.
PA kan tersetujui kan, baru ke PD1. PD1 itu udah banyak fase, satu jalur banyak fase kan. Nah, Pak. Ini fase 2 ini, fase ini gitu. Itu namanya tuh satu jalur banyak fase. Nah, itu dia. Kalau KTP gimana KTP? Banyak fase, Pak. Banyak fase kan? Pertama apa dulu KTP itu? Foto. Habis foto baru lari ke barang lagi kan? Iya. Atau pertama ngisi dulu form dulu kan? Habis ngisi formulir. Formulir dulu baru rekaman. Habis itu nanti dipanggil rekaman kan, baru foto. Baru nanti kapan ngambilnya kan? Nah, itu. Ya, pencetakan. Satu jalur banyak fase. Terus yang berikutnya apa lagi? Yang kedua. Yang ketiga lagi, Pak. Yang ketiga kah? Yang ketiga, satu atau beberapa barisan dan lebih dari satu. Maksudnya satu atau beberapa barisan, terus fasenya? Fasenya datang, kemudian pelayanan pertama, berarti pelayanan kedua. Satu fasenya? Satu fase? Empat, Pak. 4 fase? 4 fase. Lebih dari satu. Lebih dari satu kan 4, Pak. Kayak di bank juga lah, ada bangku nanti yang pertama ke teller 1. Habis itu teller 2, yang berikut teller 2 itu kan? Ya. Yang ketiga, itu banyak pelayan kan? Iya, Pak. Itu bukan fase, satu fase itu tetapi banyak melayani banyak kan? Kalau fase apa kan? Saya nabung ya di bank, nabung kan? Ada bank itu duduk situ konsumen. Yang pertama ke teller pertama, habis itu teller kedua kan? Urutan empat teller. Nanti yang kelima nunggu lagi yang pertama gitu kan? Nah itu namanya. Iya, Pak. Nah itu satu fase tapi banyak barisan kan? Bisa berdiri, bisa satu baris bisa, atau banyak juga bisa kan? Nah, ya, Pak. Atau diatur baris pertama teller pertama, baris kedua teller kedua gitu kan? Baris ketiga teller 3 gitu kan? Bisa juga gitu kan? Nah itu contohnya. Apa lagi? Masih ada lagi enggak? Masih ada 2 lagi, Pak. Apa tuh? Yang berikutnya apa? Yang keempat, satu atau beberapa barisan dan beberapa fase pelayanan. Satu, ayo itu. Apa lebih sama? Itu yang itu pelayanan pertama, kemudian pelayanan kedua. Ya. Nanti pindah ke fase berikutnya kan? Iya, Pak. Itu biasa terjadi di rumah sakit. Rumah sakit bisa, imigrasi juga bisa ya enggak? Buat paspor kan? Buat paspor. Banyak fasenya kan? Banyak barisan kan? Ya, Pak. Oke. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir campuran. Satu pelanggan dilayani beberapa pelayan dan keluar hanya dari satu pintu, Pak. Nah, itu apa contohnya tuh? Contohnya apa tuh? Itu biasa terjadi di supermarket, Pak. Supermarket. Satu pelanggan dilayani beberapa pelayan dan keluar hanya dari satu pintu. Kalau supermarket tuh, kalau pelanggan berapa yang layani dia? Berapa orang yang layani? Kan satu aja, kasir kan? Nah, terus satu aja. Tapi kan satu pulang kan gitu keluar. Kan satu orang biasa SPG-nya, Pak. Nah, satu orang SPG-nya banyak, Pak, biasa. SPG lain itu SPG cuma memberikan penjelasan, tapi kan maksudnya kan dia kasirnya. Waktu masuk ke tokonya itu kan dia beli barang lain kan, itu bukan itu masing-masing konsumen kan. Kalau nggak salah di supermarket itu, Pak, ada yang apa? Penawarnya tuh. Itu lain, itu beda. Yang masuk lain itu artinya kasir kan, ada tipe antrian. Tapi kalau di itu ada antrian. Misalnya itu mau beli susu Denko di supermarket, apa dia ngantri? Rame beli susu itu kan enggak? Enggak kan? Kan ngantri waktu ke kasir bayar, kan itu. Iya kan? Nah, apa satu orang datang tapi banyak layani apa tuh kira-kira? Apa ya? Pelayanan supermarket. Pemilu juga termasuk satu orang dan banyak petugas kan. Pertama daftar dulu kan, kasihkan undangan kan. Undangan. Jadi petugasnya catat kan dan dipanggil saudara A. Nanti ambil kartu undangan kan? Ya kan? Masuk ke bilik berapa kan? Masuk bilik berapa? Terus nanti keluar masukkan apa tuh ke kotak pemilih kan itu.
Nanti kok sama gitu kan, dari situ lagi kan, sama satu pintu kan. Nah, itu dia. Satuan dia oleh baku tugas kan. Antri itu kan. Nah, itu contohnya. Contoh yang nyata itu kan. Nah, gitu contohnya. Itu contoh yang mudahnya gitu lah ya. Nah, tinggal kita beri sama gitu. Oke, Mas ada lagi? Udah. Udah, Pak. Oke, itu yang terakhir deh. Terakhir tadi itu. Jadi nanti Anda bisa lihat kalau nanti di bank ini gimana aturannya, bagaimana modelnya kan. Iya, Pak. Ya, begini. Bayangkan dengan teori antrian kita bayar di info ini. Oke. Kalau Darius, soal berikut Darius. Dari Tarigan, soal berikutnya. Halo Pak. Soal Tadi berikutnya. saya telat masuk nih. Sekarang masuk di mana Pak? Nomor berapa? Nomor 7 ya? Nomor 7, Pak. Nomor 7. Nomor 7. Bentar Pak, saya enggak bisa buka HP di Zoom ini. Bentar saya buka dulu ini. WA-nya saya tutup sini, enggak bisa dibuka pakai Zoom kan? Iyalah. Harusnya dia dicetak di buku. Oh, di print. Di print dulu, di print kan. Dapat nanti ambil itu. Kalau Bu Sari, nomor 7 Bu Sari. Nomor 7. Iya. Sebutkan dan jelaskan macam-macam model antrian. Bentuk model antrian ada MM1. Apa tuh MM1? Jadi modelnya dari sumber tak terbatas. Modelnya dari sumber tak terbatas, nanti ke tingkat kedatangan atau polison, terus nanti lagi langsung ke tingkat pelayanan yang polison baru keluar. Nah itu contohnya apa? Sumber tak terbatas gimana tuh jadi itu? Sumber tak terbatas namanya. Kalau di bank bisa, sumber tak terbatas kan? Kayak gitu? Iya. Banyak kan? Orangnya kan? Saking banyaknya, iya. Nah, itu biasanya terjadi di mana tuh? Di bandara juga bisa, Pak. Bandara, apa lagi? Bandara kan? Itu terbatas kan? Banyak orang datang kan? Lagi, perbankan nggak bisa kan? Di BNI 46, Bank Mandiri kan? Banyak datang nasabah, mau nabok, mau macam-macam kan? Sampai kewalahan orang bank itu kan, sampai yang berapa balik-balik ke rumah kan gitu. Pas dapat bantuan juga bisa kali ya Pak ya? Misalnya bisa, BLT atau apa rame kan? bludak. BLT itu kan, rame nanti sampai mati-mati orang itu kan. Bisa, itu namanya M-Rat itu. Yang datang banyak, yang lain tidak banyak, itu kan gitu, sedikit. Iya. Itu dia tuh. Dan gitu. Lagi Bu? Kemudian bentuk model umum. Bentuk model umum. Jadi kayak tingkat kedatangan atau tingkat pelayanan dengan jumlah fasilitas pelayanan atau besarnya populasi juga saking panjangnya dari kepanjangan antrian itu. Oh iya, umumnya sama tadi yang lebih lain. Sama ya, kurang lebih. Kenapa lebih tertib yang kedua lah kali ini enggak? Iya. Sebenarnya ada aturan kan. Maka di bank-bank itu diatur kan, di bank-bank kan. Tutup jam 3 kan, misalnya kas tutup jam berapa, jam 3 udah tutup kan. Udah mulai jam 3 tuh dibatasi oleh satpam, enggak salah enggak. Disapu tugas. Apalagi Covid kemarin ya Pak ya dibatasin betul. Kalau Covid itu udah boleh rame-rame kan. Satu hari itu berapa konsumen yang bisa dilayani. Tapi dikasih diumumkan oleh pihak bank ngumum kepada konsumen kan, ditempel kan. Jam berapa bukanya sampai jam berapa orang sudah dilayani pagi ini kan gitu kan. Iya. Itu duduknya pun dikasih jarak, itu Covid. Kemudian ada lagi Bu? Udah, cuma itu ya. Itu aja berarti itu ya. Yang pertama tuh acak tuh namanya, yang kedua tuh ada aturan mungkin kan, sehingga iya. Itu beda gitu kan. Ada yang pertama tuh datang semua tak terbatas, datang banyak rame-rame itu kan. Gitu kan, tak terbatas. Kalau yang kedua mungkin ada batasnya orang beramai gitu kan. Ya, aturannya. Nah, kalau beta gimana beta? Soal berikutnya beta, nomor 8. Sampai berapa soal nih? Ada 11 berapa belas ya? 11 ya? 11. Ke nomor 8 beta. Sebutkan dan jelaskan istilah penting yang harus diketahui dalam mempelajari antrian. Istilah pentingnya itu ada lambda, rata-rata kedatangan, rata-rata pelayanan, sama banyaknya pelanggan. Oke, itu harus dihafal tuh ya. Dihafal tadi rumus soalnya. Rumus kan Pak? Ya, harus dihafal. Istilah itu harus dihafal. Kalau itu harus dijawab. Soal nggak bisa. Terus? 3 aja Pak. 3 aja, oke. Pak Ferry, sidang Ferry. Iya Pak. Soal berikutnya gimana?
rumus-rumus yang biasa digunakan dalam teori antrian. Oh iyalah, udah tak perlu lain kan nanti udah pasti kan. Oh, pakai soal kan Pak, lebih enak. Itu ya kan. Kok harus diketahui kan, harus dipelajari. Yang penting tahu istilahnya. Apa tuh lambda, apa tuh pi kan? Apa perlu cara tata kedatangan. Oke. Oke, Adi, soal berikut Adi. Yang terakhir kan? Ya, Pak, nomor 10 ya? 10 ya? Nah, 10 apa? 10, Pak. Nomor 10. 10. Oke, di sini Bapak ada share link ya, Pak ya? Jadi kalau yang saya simpulkan sih dari link yang Bapak share itu artikelnya dia membahas segala kejadian atau peristiwa yang melibatkan sebuah antrian. Ya. Ya, jadi di sini antriannya itu bahkan bisa dikaitkan dengan perekonomian. Iya. Jadi di satu sisi itu misalnya jumlah bus yang diminimalkan dan tidak dioverkan gitu jumlahnya untuk menyimbangin perekonomian negara. Jadi kan kalau banyak itu kan nggak efisien jadinya pengeluaran dan makin banyak juga kan memenuhi ruas-ruas jalan. Iya betul. Jadi diminimalisir lah jumlahnya dengan menerapkan sistem antrian ini. Ya. Itu sih Pak. Oke. Nah, garis besarnya aja sih Bapak ya. Oke, ada Bapak. Nomor 11 Darius, udah baca nomor 11 Darius, bisa baca nomor 11? Darius? Yang link itu ini Pak ya? Ya, ada link ke nomor 11. Masih link ke? Oh, merumuskan masalah itu. Masalah antrian. Masih link ya? Dia video, Pak. Udah tonton belum? Belum. Udahlah. Video sih. Udah sempat nonton lah video. Kan udah nonton kan? Nonton. Belum. Kapan nontonnya kan? Oh, ini baru buka nih, Pak. Nah, iyalah. Pak, izin lo ya Pak ke toilet, Pak. Ya, silakan. Izin. Single. Apa ya? Taruh dulu. Nampak dah nih? Belum, Pak. Oh ya, ini Pak. Oke, nampak Pak, nampak. Nampak kan? Nah, ini teori antrian kan? Teori antrian. Nah, ini. Oke. Jadi kalau antrian itu, kalau kita kata antrian itu apa? Orang. Pasti orang, ya enggak? Bisa orang, bisa barang kan? Tahu enggak? Bisa barang, ya. Yang anti itu bisa orang, bisa barang. Tidaknya orang ya, bisa barang, bisa orang. Kalau orang itu anti mengambil uang di ATM, nanti kan? Anti beli karcis dan lain sebagainya. Kalau barang apa? Barang tuh dokumen apa kerja atau mau cuci mobil kan? Mobil masuk pertama mobil itu cuci kan? Itu mobil kedua, mobil ketiga. Jadi yang dianti itu barangnya, mobilnya. Bukan orang yang cuci kan, orang yang bawa mobil kan gitu kan. Tapi barang itu diantrikan. Kemudian kalau kita katakan juga kita lamanya mengantri, lamanya waktu menunggu, ya kan? Lamanya waktu menunggu itu tergantung pelayanan. Kalau di bank itu ya, cepat lamanya antrian itu tergantung pelayannya, tellernya kan. Kalau teller ngajak ngobrol itu nasabah, lama lah dia. Ngajak ngobrol sampai 1 jam. Yang nunggu ngomel kan di belakang kan. Karena teller itu mengajak ngobrol. Jadi nama teller tidak boleh ajak ngobrol. Teller hanya melayani pelanggan, mengurusi pelanggan, saya langsung suruh keluar, gitu kan. Nah, jangan buat teller itu berbicara lama dengan nasabah, gitu kan. Itu akan membuat yang ngantri yang lain itu akan ngomel di belakangnya kan. Bawa benar nih. Nah, itu jadi lamanya waktu menunggu juga tergantung pada kecepatan pelayanan. Semakin cepat makin bagus ya. Nah, sehingga pelanggan itu puas, ya kan. Nah, itu. Dari antrian itu pertama dimulai AK Erlang ya. Nah, masa pertama operatornya siapa yang menjadi kewalahan menjadi operator. Ini awalnya gini, awalnya karena dulu tuh ada operator telepon yang kewalahan menerima para penelpon sehingga perlu ada antrian, ya kan? Di antri dulu gitu. Ini dia kisahnya ini. Ini ya. Pertama Pipo, first in first out. Udah di sharing di grup kan? First in first out, ya kan? Udah Pak. Udah kan? Last in first out, random. Ada 3 nih kan? 3 sini. 3. Iya Pak, 3.
Nah, ini istilahnya nih. Nah, kedatangan, waktu pelayanan, waktu jadi nanti ini apa? Ini akan jadikan untuk apa nih kedatangannya apa, pelayanan gimana itu untuk ngitung soal, jawaban soal. Pelayanan SPP. SPP bukan bayar ya, tapi satuan penerimaan pelayanan. Sama pelanggan sama customer. Pemberi pelayanan itu PP. Kalau PP itu pemberi pelayanan. Ini ingat, PP itu singkatan pemberi pelayanan, ya kan? Kalau SPP apa? Satuan penerimaan pelayanan. Itu diingat istilah-istilah ini. Jadi kalau udah apa saja itu susah menjawab soal dari antrian. Jadi SPP itu panjangannya satuan penerimaan pelayanan. Kalau PP itu pemberian pelayanan sama dengan server. Misalnya apa? Orang, kasir, teller, penjual tiket, barang. Kalau barang itu masih otomatis kan? Nah, itu masuk pemberian PP. Jadi kalau teller itu masuk PP. Teller masuk PP, ya kan? Kasir itu masuk PP. Penjual tiket masuk PP. Kalau ATM masuk mesin kan? Mesin otomatis itu. Terus ada RRK. Nah, ini RK apa nih? Rata-rata kedatangan. Ini istilah-istilah. RK. Artinya banyaknya kedatangan SPP. Apa SPP tadi itu? Satuan penerima pelayanan. Jadi kalau kata baca SPP berapa nih? SPP itu satuan penerima pelayanan. Bukan untuk bayar SPP di sekolah, bukan lain. SPP beda. Nah, ini kan. Kalau RPP apa RPP? Rata-rata pelayanan. Artinya banyaknya pelayanan yang dapat diberikan dalam satu waktu tertentu. Misalnya kalau di bank itu 70 berapa banyak pelayanan yang dilakukan? Berapa nasabah kan? Rata-rata kan? 1 jam. 1 teller itu berapa orang nasabah dalam 1 jam itu? Seorang teller kan? Nah, apakah 5 nasabah? Apakah 10 nasabah rata? Semakin banyak itu semakin bagus. Nah, ini dasarnya nih. Ini SPP nih, SPP ya, SPP nih. Satuan penerimaan pelayanan itu masuk struktur dasar pemberian antrian. Anda ada orang datang nih, ada populasi orang datang, ya kan? Ya kan orang datang. Karena rame, maka ada antrian. SPP masuk, satuan pelayanan masuk antrian, masuk nanti nih, nanti ada mekanismenya, ya kan? Ada yang melayani kan? Nanti yang melayaninya berapa orang kan? Setelah dilayani baru keluar. Masuk, antri, dilayani, keluar. Gitu kan? Nah, ini sifat antrian. Ini gambarnya nih. Ini satu jalur kan? Nah, ini kan gini. Macam-macam struktur kedatangan dan pelayanan. Satu barisan dan satu fase pelayanan. Datang, pelayanan, keluar. Datang, dilayani, keluar. Sampai toko. Kita cukur rambut, ya kan? Gitu kan, kalau kita gunting rambut kan kita antri. Yang pertama datang dicukur, dan cukur pulang kan. Kemudian yang kedua cukur pulang, kan gitu. Nah, sama di toko di Maret kan kita antri. Yang pertama dari pertama selesai keluar kan. Nah, ini namanya satu barisan, satu fase pelayanan. Karena satu fase karena satu orang layani kan. Satu orang, satu tahap aja kan. Dan kita kedua kan. Tahap. Tapi selama COVID ini lagi, COVID ini anti saja kalau misalnya kata di mitra Anda, sebelum masuk ke mitra Anda harus cuci tangan. Antri dulu kan? Antri. Habis cuci tangan baru masuk gitu. Kemudian satu barisan dan beberapa fase. Satu barisan tapi banyak beberapa fase. Datang, barisan kan? Datang, fase pertama. Fase pertama selesai, fase kedua kan? Fase kedua selesai, fase ketiga. Saya bisa izin usaha, daftar ulang mahasiswa. Bisa datang, fase pertama dulu, udah saya fase pertama, kedua. Kalau pertama selesai, tidak bisa kedua, gitu kan? Ditolak kan? Jadi datang, fase pertama, fase pertama, fase kedua, fase kedua, fase ketiga. Nah, contohnya izin usaha, daftar ulang mahasiswa. Gitu. Kan kalau udah selesai kan tidak bisa langsung pindah ke tempat pertama biar dulu, harus bayar kemana dulu kan? Dan sebagainya. Itu namanya yang kedua. Yang ketiga, satu atau beberapa barisan dan lebih dari satu. Contoh datang, ya. Yang pertama, yang kedua. Tidak ada beberapa teller pertama, teller kedua, teller ketiga, teller keempat. Datang, baris pertama, teller pertama. Kalau baris kedua, teller kedua. Itu kan? Baris ketiga, teller ketiga umpama. Baris keempat, teller keempat. Baru setelah itu tidak ini keluar. Ini keluar. Ini keluar. Ah, ini proses itu kan? Ya kan? Ada beberapa teller nih.
Nah, tapi kalau satu teller ya itu satu baris satu fase itu kan antrian gitu. Jadi satu atau beberapa barisan dan lebih dari satu, gitu kan? Nah, ini contoh pelayan di bank dengan beberapa teller. Ya, ini atur nih. Jadi baris pertama hanya teller pertama aja, ya kan? Hanya teller pertama. Atau gini bisa enggak? Misalnya baris pertama, teller pertama, baris kedua, baris ketiga, nah itu udah baris kedua pertama selesai lagi gitu kan? Nah ini lain lagi nih. Lain lagi. Satu atau beberapa barisan dengan beberapa fase. Ini fase nih. Datang, line 1, udah sampai 1, line 2, baru keluar. Jadi ada 2 fase kan? Begitu enggak? Line 2 gitu. Sesuai dengan urutannya. Ya kan? Kalau ada customer service, line 1, T1, ABC1, baru ke TL1 gitu. Kalau line 2, TS2, ke TL2. Gitu lah kira-kira ya di bank ya. Contoh pelayanan rumah sakit oleh perawat, ya kan? Contoh. Nah, campuran. Kalau campuran ini gini, campuran datang dan 1, 2, 3. Jadi banyak baris, tapi satu pelayan, satu teller kan? Tahu enggak? Tapi diatur. Pelayan 1 nomor 1 duaan, habis itu pelayanan 2 nomor 1 atau 3 nanti nomor 1 nomor 4 kan? Diatur itu. Tapi satu pelayan itu baru keluar itu. Nah, ini lama nih kan? Kalau banyak lama satu layani kan. Supermarket ya. Nah, supermarket masuk ini supermarket nih. Supermarket. Pelayan tapi untuk orang yang satu kasir. Nah, kan gitu. Oke. Nah, nih ya. Paham enggak nih? Ini tinggal dibaca-baca kan? Tinggal baca-bacanya ya. Tinggal dibaca-bacanya ya. Kan udah di Bapak share di itu. Tinggal baca nanti kita jawabkan soal ya. Insya Allah paham, Mbak. Minggu lagi kelihatan soalnya, 2 minggu lagi. Ini baru teori dulu kan, antrian. Jadi kalau bagaimana cara mengukur, bagaimana kita menghitung waktu antrian pakai stopwatch. Saya dari di bank ya, nasabah pertama ke teller itu, waktu dia ke teller itu kita tekan, kan? Berapa lama dia teller itu melayani nasabah itu kan? Nah, catat. Dan itu soal acak. Nah, besok datang lagi 5 nasabah. Jadi satu hari tidak semuanya ambil 5. Dan ini nanti bisa jadi skripsi nanti. Analisis antrian pada bank. Jadi Pak Peri ini dengan Adi ini juga bisa buat skripsi. Judulnya analisis antrian nasabah pada bank BNI 46. Bisa di skripsi ditulis. Analisis antrian nasabah pada bank Mandiri. Bisa. Dan MO itu kan ada rumusnya. Baik. Cari coba di Google itu ada skripsi untuk skripsi tentang teori antrian. Nah, nanti bisa di deskripsi ini ya. Dapat judul satu nih kan. Analis antrian pada Bank Mandiri, analis antrian pada bank nasabah pada Bank BNI. Bagus tuh ya. Nanti hasil gimana? Hasilnya kasih kepada manajemen bank untuk dipelajari dan informasi. Ternyata bagaimana pelayanan antrian di bank itu, ya kan gitu. Oke ya. Jadi sebelum penutup ini, Bapak minta pada masing-masing mahasiswa untuk memberi kata penutup apa manfaat yang Anda peroleh dari kuliah malam ini. Silakan dari Dirus. Sudah selesai. Baik, terima kasih Pak. Saya merasa nyaman ya. Kuliah lewat Zoom karena bisa saling menyapa, saling ketemu, dan juga bisa lihat secara langsung, apalagi di saat pandemi virus corona ini, Pak. Ya. Jangan nangis, Bang. Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya apa manfaatnya? Kak sosial apa manfaat yang ada dari manfaatnya apa dari pelajaran dari ini apa yang Anda dapatkan dari malam ini? Putus-putus Pak, soalnya Pak. Ya, apa manfaat yang Anda dapatkan dari materi malam ini, apa manfaatnya? Apa yang Anda paham atau tidak? Misalnya. Manfaat dari mata kuliah malam ini adalah saya bisa mengerti adanya teori antrian, Pak. Ya. Dengan demikian saya bisa menganalisa suatu antrian. Ya, oke. Hanya itu saja, Pak. Terima kasih. Oke. Beta, selamat Beta. Etak tiap piano. Oh, cepat Pak, etak Pak.
Eta ya kan habis itu eta bawahnya eta. Eta lagi mikirkan konsep pidatonya, Pak. Wah, udah pikirkan. Kan pendek cuma enggak panjang. Kan malam minggu nih kan. Malam minggu. Kan enak tidur. Enak tidur kan malam minggu ya enggak. Hujan. Kalau eta sih kesimpulan malam ini sih baru tahu bahwa antrian itu ada teorinya, kemudian ada perhitungannya, ada jenis-jenisnya, ada modelnya ya. Ada modelnya. Jadi ya nambah sih Pak, biarpun kuliah online kayak gini kan, yang penting Bapak masih bisa jabarin. Ya. Itu materinya udah dikasih, kitanya bisa lihat dulu. Jadi waktu Zoom kayak gini, pada saat ditanya enggak pelangak-pelongo gitu Pak. Ya, kalau tidak kasih tahu berarti susah, enggak efektif kan. Jadi Bapak udah kasih bahan ajar dulu, ya, kitanya juga kesempatan ya sambil-sambil kerja cari. Ya, okay. Jadi waktu pas Bapak tanya ya kita bisa paham juga, udah ngerti dulu gitu kan. Nanti pun kalau Bapak misalnya kasih soal, contoh soal kita juga udah tahu sebelum-sebelumnya itu sih Pak. Lebih itu sih karena Bapak kasih soal, Bapak kasih materinya. Jadi kita carinya di seputaran itu aja gitu Pak, nggak perlu ke yang lain-lain. Pak. Oke. Kalau Eta makasih Pak. Sama-sama, makasih. Jaga kesehatan ya, stay at home ya. Oke Pak. Ya, Bu Sari. Iya Pak. Silakan Bu Sari. Kalau saya sih setelah ngadakan Zoom kayak gini, sambil diberikan tugas, ini secara nggak langsung kita jadi paham, memperoleh pemahaman tentang konsep antrian. Yang kita tahu kan biasanya gambarnya cuma simple. Kalau antrian itu kan hanya menunggu giliran. Rupanya mungkin setelah dibagi-bagi itu ada strukturnya, ada komponennya, ternyata juga ada perhitungannya. Jadi mulai terbuka bahwa teori antrian itu sebetulnya banyak cakupannya. Iya. Nanti kita ngitungnya, biar ngitung gimana caranya. Ya kan kita buat teori ini. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak untuk pemahamannya. Ya, sama-sama. Oke, Adi, mana Adi? Nama Adi sama Bapak sama betul. Nama Adi. Iya, Pak. Semoga ilmunya nurun ya, Pak ya. Sama kayak Bapak tuh. Sama kayak Bapak dia tuh, Pak. Mudah lah. Amin. Amin. Rajin, Pak. Amin. Adi ganteng tuh, ganteng. Sama kayak Bapak gitu kan. Tapi masih jomblo kan nih? Jomblo, Pak. Masih jomblo kan? Jomblo, Adi itu masih jomblo. Aduh. Ada anak, Pak? Ada sih, Pak. Cuman bolehlah nambah satu lagi. Ada anak cewek, Pak? Ada nggak tahu. Berguru, Pak, sama Bapak, Pak. Nanti ada suara hati istri, bahaya kan? Kalau ada anak cewek, boleh lah, Pak. Silakan, Adi, silakan. Oke, ya terima kasih buat Pak Adi Mursalin udah ngasih arahan dan bimbingan. Ya kan nggak tahu juga kalau makna dari antrian ini dalam rupanya banyak bercabang-cabang. Ngarah ke perekonomian juga kan. Iya. Ya itu aja sih Pak. Semoga kedepannya ilmunya ini semoga lebih apa gimana ya? Lebih bisa diterapkan lah di dunia nyata gitu kan. Coba kalau lebih bermanfaat. Ya, coba kalau ada antrian di Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia kan? Rusuh Pak. Semua ada antrian. Penting antrian itu kan. Ada kata tuh kan, ya ada kan ada iklannya, BBJ bisa antri enggak? Masa kita tak bisa antri? Betul gitu Pak. Budaya antri. Budaya antri kan. Terima kasih lah tuh Pak Adi sama teman-teman juga ya. Bang Dirus cepat pulang Bang Dirus. Oh ya. Kopi udah habis. Selesai dah kopi. Udah habis kopinya Pak. Pesan lagi satu. Oke, Ferry. Salam sama keluarga Pak Adi. Ya. Assalamualaikum. Masalah. Oke, Ferry, silakan Ferry. Ya, kalau saya pribadi kita belajar tentang antrian ini banyak hal yang didapat Pak ya. Yang awalnya kita kira itu antrian tuh ya hanya antrian gitu. Rupanya ketika kita lihat materinya rupanya antrian ini dalam gitu. Bahasannya dalam. Bersyukur juga ada tugas yang diberikan sama Bapak. Jadi ketika kita belajar sendiri, kita cari data sendiri, kita lihat video YouTube. Banyak materi tentang antrian ini udah ini Pak melekat lah Pak di benak kita gitu. Iya. Dan juga
Ya, gitu aja sih Pak, mungkin Pak. Oke. Oke. Darius Tarigan, silakan Darius terakhir. Last but not least. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ini saya tadi bermaaf terlambat dikit. Gila. Sibuk lapangan, paham nggak udah. Jadi saya baru tahu juga nih Pak. Oh iya kah? Apa namanya antrian ini rupanya jadi faktor penting juga di manajemen gitu ya. Nah, karena kalau di Dedika itu kan nggak dapat nih. Iya. Terus mungkin nanti untuk ke depan mungkin bisa Bapak jelaskanlah perannya untuk manajemennya gitu. Hitungannya kalau anti kan itu banyak hitungannya nanti, hitungannya. Oh, rumus Pak ya. Rumus. Nah, mungkin aplikasinya. Kalau kebijakan kan itu bisa dibaca kan, jadi tak baca. Tapi kita hitungnya kan. Oke Pak, mungkin kalau kuliah masih belum bisa ketemu itu Pak. Kenapa September nanti baru? Katanya sih September baru normal, kampus normal baru, apa tuh ke depan normal baru kan gitu kan? Berarti kita nge-zoom terus. Habis akhir itu masih online. Masih nge-zoom. Nanti awal September baru kita ke kampus. Itu pun pakai kesehatan, kayak masker, suhu tubuh, kemudian cuci tangan. Nah, itu bangku pun diatur jaraknya. Ya kan, nggak bisa dekat-dekatan. Jadi nanti kalau tadi kan nggak bisa dekatkan Ibu Sari, nggak berdekatan itu nggak boleh jauh-jauh. Oh gitu ya Pak. Kita kan nggak banyak Pak, kita paling 10 orang kan 9. Oh gitu. Yo, walaupun 10 harus jarang-jarang, jangan dekatan, nggak boleh, bahaya kan. Pak, UASnya kan Juli ya Pak ya? UAS Juli. UAS Juli kan ya Pak ya? Berarti itu tuh bulan 8 tuh kita libur semester. Libur semester, betul. Berarti kita masuknya di September itu Pak? September ya, September tuh udah ke kampus kan? Memang belum ada edarannya Pak, belum masuk gitu ya Pak ya? Udah rapat sih kemarin September dan insya Allah UPB udah kembali normal. Maka nanti kuliah pakai masker. Tapi nanti kita dari Pak Gubernur tuh kan? Dan Pak Tanwiji gimana nanti? Kalau misalnya Pak Tanwiji oke kan ya kita lah kembali normal lah September kan? Saya SD, SMP, SMA aja akhir tahun nih kan? Iya Pak. Ya, tahun 2021. Bulan Januari nanti masuknya kan? Ya, tahun depannya. Tahun depan, ya. 1 tahun ada sekolah anak bayangkan. Aku enggak stres tuh anak sekolah 1 tahun tuh. SMA sih masuk bulan 7 nih Pak. Enggak, sampai akhir tahun. Januari nanti semua Januari. Itu baru awal Juli itunya. Peraturan Menteri Januari. Nah, mungkin ngambil bangku dulu kali SMA kan. SMA kan bisa diatur dah. Karena kan bisa diatur kalau SMA SD yang susah Pak. Enggak, memang pertama Juli semuanya, pertengahan Juli kan. Betul. Tapi itu ada peraturan Menteri lagi. Nah, jadi akhir tahun diundurkan lagi akhir tahun. Tahun pelajaran tetap Juli. Cuman untuk masuk pembelajaran normal Januari gitu. Nah, itu lah Bu, mungkin ngambil bangku kali ya, tunggu selesaikan SPP-nya kali. Pulang pada terlang. Kalau di rumah tangga ada aturan antrian. Di rumah tangga kira ada aturan antrian tuh. Di rumah gimana? Antri mandi Pak, antri mandi. Itu kalau banyak anak. Anak banyak. Kan, WC-nya satu kalau berdua kan antri mandi Pak. Oke lah ya, teruskan ya di dalam minggu ya. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Semoga bermanfaat ilmu yang telah Bapak berikan hari malam ini. Amin. Amin. Selamat beristirahat. Amin. Selamat beristirahat dan apa tuh dengan keluarga. Beristirahat dengan keluarga, tidur bisa tidur kan. Malam minggu ini kan hujan kan? Tidur Pak. Iya. Tidur lah. Di Kulon Pak. Oke. Kalau Adi mau dari keluarga tidurnya. Oke, sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan boleh menekan rapat, boleh menekan ruangan dengan menekan di tengah-tengah tadi itu ya. Lip reading, silakan. Oke Pak. Oke, dadah. Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.